Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah turun dengan limpahnya bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan di seri yang kedua dengan tema kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi, dari teks utama 2 Timotius 2 ayat 2 bagian B, di mana kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi itu dapat terjadi bila mempercayakan ajaran kepada orang yang rohani, yakni orang yang dewasa rohani dan mampu memimpin atau mengatur keluarga dengan baik. Kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi saat ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 2 bagian C yang merupakan seri khotbah yang ketiga, yakni memperluas ajaran melalui orang yang berkapasitas. 2 Timotius 2 ayat 2 bagian C berkata, yang juga cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar orang lain menunjukkan kepada kualifikasi keahlian. Istilah cakap mengajar orang lain dapat diartikan seorang yang sifatnya cakap atau mahir di dalam mengajar. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan harus memiliki kecakapan mengajar dibandingkan dengan guru-guru palsu. Pelayan Tuhan harus berusaha cakap, kreatif, mampu mengalahkan pengajaran guru-guru palsu yang menyesatkan umat Allah. Tentu dalam kekuatan kasih karunia Allah. Kemampuan mengajar itu sangat diperlukan untuk menyaring pelayan-pelayan ataupun juga orang-orang yang akan digunakan, akan dilibatkan untuk pelayanan. Mereka haruslah orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Timotius harus memperhitungkan adanya penderitaan-penderitaan, bahkan darah yang tertumpah, mungkin bisa seperti itu. Karena itu Timotius harus melatih orang lain untuk menjadi penerusnya dalam pelayanan Injil. Jangan sampai pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Paulus maupun Timotius menjadi sia-sia. Itu sebabnya dalam mengajar harus memperhatikan orang yang cakap mengajar firman Tuhan, orang yang terlatih, orang yang paham mengerti dengan benar dan baik akan firman Tuhan. Orang-orang tersebut yang akan dipercaya tentu akan mengajar orang-orang lain selanjutnya, akan melatih para pelayan Tuhan. Dengan demikian Injil dapat disebarkan kemana saja, dapat mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Suatu pelipat gandaan pelayan Tuhan terjadi dalam hal ini. Orang-orang yang dipilih Timotius untuk melayani tidak boleh hanya memiliki pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Harus orang-orang yang dapat mengajar orang lain. Harus orang yang suka, yang rela, yang punya komitmen untuk mengajar firman Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, gereja bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan doktrin rasuli yang asli, yang benar, yang tentunya ditemukan dari Alkitab. Mempercayakan pengajaran tersebut kepada orang yang dapat dipercaya, yang tidak berkompromi atau tercemar oleh dosa. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan Alkitab terhadap umat Allah, terutama untuk para pelayan Tuhan. Timotius wajib mempercayakan Injil Kristus kepada orang-orang yang setia, supaya orang tersebut dapat memperkenalkan
iman yang sejati sesuai dengan standar kebenaran Alkitab. Orang-orang percaya yang dipercaya Timotius mengajar firman Allah merupakan sarana yang sangat baik, dan orang tersebut harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman, karena hal ini akan selalu digocoh, diganggu, diusik, ditentang oleh ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu. Orang-orang percaya yang dipercayakan Timotius untuk mengajar firman Allah, untuk membantu orang-orang percaya agar terus bertumbuh dan mendewasakan umat Allah, merupakan hal yang mulia karena orang tersebut mencerminkan gambaran Kristus yang tentunya akan terlihat di dalam rumah, dalam keluarga, local church, maupun body Christ secara universal. Orang-orang percaya yang dipercaya Timotius mengajar firman Allah agar mengabdikan hidup sepenuh hati, menginjil orang-orang terhilang, tentu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Pengajaran Alkitab yang benar menekankan kebenaran yang sejati, yaitu mengenal dengan baik, melakukan dengan baik kebenaran firman Allah. Bukan hanya sekedar mengetahui fakta dan kebenaran Alkitab. Kebenaran-kebenaran yang luar biasa itu jelas sekali terungkap dalam Alkitab, yang merupakan kebenaran yang luar biasa yang menembus waktu dan ruang. Bukan hanya satu kebenaran yang bersifat akademis, karena kebenaran itu bersifat absolut, yang datangnya dari Allah, benar tanpa salah sedikit pun. Itulah kebenaran yang sejati yang harus disampaikan oleh setiap pelayan Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penting sekali kebenaran itu, karena kebenaran itu menyangkut hidup dan mati. Kebenaran menuntut tanggapan dan keputusan pribadi dari pengajar dan umat Allah yang diajarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Perhatikan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Filipi 1 ayat 9 memberikan penguatan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi dapat dirasakan dengan cara memperluas ajaran firman melalui yang berkapasitas atau yang berpotensi atau yang memiliki hati kemampuan untuk mengerjakan itu. Suatu ketika ada dua orang yang pergi memancing bersama-sama. Pemancing A mendapat ikan pertama kecil, namun dikembalikan ke laut. Pemancing B menyimak dan menyimpan kejadian tersebut dalam hatinya. Pemancing B selanjutnya mendapatkan ikan kedua yang sangat besar, namun juga dikembalikan ke dalam laut. Pemancing B kembali berpikir dan bertanya-tanya, mengapa ikan besar, ikan kecil yang didapat dengan susah payah dikembalikan ke dalam laut. Ketika pemancing A mendapat ikan yang ketiga, ada satu keanehan karena ikan ini tidak dikembalikan ke laut. Pemancing B bertanya kepada pemancing A, mengapa ikan ketiga yang kau dapat tidak dikembalikan ke dalam laut, sedangkan ikan pertama dan kedua kau kembalikan ke dalam laut? Jawab pemancing A kepada pemancing B, karena ikan ketiga ukurannya atau kapasitasnya cocok dengan alat masak yang ada di rumah saya. Ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa kapasitas seseorang menentukan kelayakan seseorang dipercaya untuk melakukan sesuatu. Kita melayani, ingat, sebaiknya berorientasi pada kapasitas, pada karunia, kemampuan yang Tuhan berikan. Melayani Tuhan harus berfokus pada kemampuan atau potensi, kecakapan atau karunia yang Tuhan berikan.
1 Korintus 12 ayat 28 sampai dengan ayat 31 menarik untuk kita perhatikan. Saya baca buat kita. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ternyata yang dimaksudkan itu adalah kasih. Sebab 1 Korintus 12 sampai dengan ayat 1 Korintus 12 ayat 28 sampai dengan ayat 31 ini dilanjutkan dengan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, yaitu kasih. Kapasitas atau kemampuan atau potensi atau kecakapan atau karunia ilahi yang Tuhan berikan itu harus digunakan dengan maksimal. Artinya kita tidak boleh lalai menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali, luar biasa. Firman Allah memberikan penguatan, peneguhan kepada kita anak-anaknya. Kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi. Dari teks 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua dapat kita alami sebagai pelayan Tuhan bila kita memperhatikan 3 hal penting. Pertama, mengindahkan ajaran Alkitabiah yang otentik, yang asli, yang sesungguhnya. Kedua, mempercayakan ajaran kepada orang yang rohani, bukan orang yang tidak rohani atau orang yang baru bertobat. Ketiga, memperluas ajaran melalui orang yang berkapasitas. Ingat, kapasitas ilahi, potensi karunia ilahi diperoleh karena kedekatan orang percaya kepada Allah. Yang tentunya kita harus melihat semuanya itu bahwa itu ada karena kasih karunia Allah. Saya percaya umat Allah dimanapun kita berada, kita akan mengalami, menikmati kekuatan kasih karunia Allah yang bisa merawat potensi ilahi yang ada di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Paulus mengingatkan begitu kuat kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Walaupun Timotius tergolong masih muda, Timotius orang yang agak pemalu, Timotius juga tidak sempurna atau sehat sekali, dia juga memiliki sakit. Tetapi Alkitab memberikan penguatan. Paulus sebagai bapa rohani daripada Timotius mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, memotivasi agar Timotius maksud saya menjadi kuat di dalam pelayanan. Tentu kekuatan itu tidak dapat diperoleh kalau bukan karena kasih karunia Allah. Potensi kemampuan yang ada pada diri setiap orang sangatlah baik. Namun itu bukan merupakan hal yang utama. Kalaupun ada potensi, ada kemampuan, itu pun karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya potensi atau kemampuan yang Tuhan berikan di dalam setiap orang untuk melayani pekerjaan Allah harus dirawat, harus dijaga, harus dipelihara
sedemikian rupa. Kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi. Potensi ilahi terjaga, terpelihara, menjadi semakin lebih baik. Kita akan terus on fire. Kita akan tetap bersemangat. Kita akan tetap antusias dalam melayani Tuhan. Karena potensi-potensi yang ada pada diri kita dirawat, dijaga, dipelihara oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saya ingatkan kembali, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan agar kekuatan kasih karunia Allah yang merawat potensi ilahi itu tetap terpelihara di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, mengindahkan ajaran Alkitabiah yang otentik. Pelayan Tuhan harus yakin, berpegang teguh, menjadikan Alkitab adalah kebenaran mutlak yang tanpa salah, bersifat absolut karena diwahyukan oleh Roh Kudus. Yang kedua, percayakanlah tugas pelayanan pemberitaan Injil atau pelayanan rohani apapun juga hanya kepada orang-orang yang rohani, orang-orang yang sudah terbukti kualifikasi kedewasaan rohaninya, maupun juga dari segi keluarganya yang tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, memperluas ajaran melalui orang yang berkapasitas. Semua orang diberi karunia kemampuan khusus untuk melayani pekerjaan Allah. Tetapi orang-orang tertentu akan menjadi sangat efektif ketika dia mengerjakan pelayanan sesuai dengan potensi atau kemampuannya. Saya tidak berkata kita harus melayani semata-mata hanya karena potensi karunia yang Tuhan berikan. Tapi saya percaya kita akan menjadi sangat efektif bila kita menggunakan potensi atau karunia yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Jangan lupa, kita harus memilih melakukan satu tugas sesuai kehendak Allah berdasarkan potensi karunia yang Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin.